Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kepada yang kita hormati Bapak Bejo Riansyah Hafizahullah selaku Ketua Yayasan SMC beserta seluruh jajarannya, para pengurus yayasan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga yang kita hormati Ustaz Sultan Zahidi Hafizahullah selaku pengasuh di Ma'had Ali Darul Falah. Mudah-mudahan Allah selalu jaga beliau, selalu Allah berikan taufik kepada beliau dan dijaga beserta dengan keluarganya. Dan juga semua para ikhwah, para asatidzah, orang tua kita, Bapak Parto, ada Pak Nada, Bapak Siwi dan semuanya. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah telah pilihkan kepada kita semuanya jalan yang tidak salah, insya Allah. Ya, saya meyakini jalan yang Allah pilihkan bagi saya ini adalah jalan yang benar, ya, yang akan insya Allah akan punya andil. Ya, jalan yang kita tempuh ini adalah jalan yang benar, ya, jalan yang akan memberikan kita kontribusi andil dalam mengembalikan kembali insyaallah, ya, tegaknya kembali khilafah ala minhajin nubuwah, ya. Para ikhwah sekalian hafizakumullah, bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian, salawat dan salam kita curahkan juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, ya, kemudahan kepada kita besok di akhirat dengan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan khidmahnya kita terhadap Al-Qur'an ini nanti akan mempermudah kita dalam kita menghadapi sakaratul maut. Ada seorang gubernur, ya, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Beliau ini seorang gubernur, ya, di zaman Marwan bin Abdul Malik, ya, termasuk gubernur yang bengis, ya, kejam, ya. Nanti bisa dikisahkan, bisa dibaca kisahnya tentang bagaimana bahkan Abdullah bin Zubair bin Awam, putra dari, ya, Zubair bin Awam, putra dari Asma binti Abu Bakar, ya, berarti beliau ini adalah Abdullah bin Zubair bin Awam ini adalah cucu dari Abu Bakar. Nanti wafatnya juga di tangannya Hajjaj, ya, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Kalau antum lihat baca nanti, ini orang ini paling kejam lah, gitu, ya, paling kejam. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan ada dua hal yang membuat saya iri kepada Hajjaj ini. Ya. Ada dua hal, ya, yang membuat saya iri, ya, kepada Hajjaj ini. Apa itu? Yang pertama adalah bahwa Hajjaj ini meskipun makhluk Allah yang paling kejam, ya, tetapi punya kepedulian yang tinggi terhadap Al-Quran, menghormati para ahlul Quran, nasrul Qurannya sampai mana-mana. Intinya perhatiannya terhadap Al-Quran itu sangat besar sekali. Afan, bukan Umar bin Khattab, ya, yang iri tadi, Umar bin Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz, bukan Ibnu Katsir, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu siapa? Beliau adalah sebagian ulama mengatakan sebagai khalifah yang kelima setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Umar bin Abdul Aziz, karena terkenal dengan keadilannya. Beliau 2 tahun memimpin dunia, ya, menjadi khalifah. Itu rakyat seluruh dunia makmur. Umat Islam kalau mau membayar zakat bingung mau disalurkan kemana. Umar bin Abdul Aziz. Beliau iri dengan dua hal. Pertama adalah tadi Hajjaj bin Yusuf ini
punya kepedulian yang sangat besar terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini di akhir hayatnya sebelum mati, dia berdoa demikian. Allahumma innahum yakulun innaka lan taghfirli faghfirli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian mati. Coba. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini orang yang sekejam itu. Insya Allah kita nggak ada yang sekejam Hajjaj bin Yusuf. Ya, track recordnya Masya Allah. Beliau di akhir hayatnya itu sebelum meninggal dunia, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innahum yakulun. Ya Allah, sesungguhnya mereka, manusia maksudnya, kaum muslimin maksudnya, innahum yakulun, mereka semuanya mengatakan innaka lan taghfirli, sesungguhnya engkau tidak akan mengampuni Hajjaj bin Yusuf, faghfirli, maka ampunilah aku. Itu doa terakhir yang dia ucapkan, dan kemudian sebelum wafat, setelah berdoa demikian, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan mati. Ya. Para ikhwas sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian ulama mengatakan kenapa Hajjaj bin Yusuf ini mendapatkan taufik yang demikian ini. Ya. Walaupun dia dengan orang yang sekejam itu, ternyata yang kemudian menjadikan dia diberikan taufik oleh Allah untuk berdoa dan kemudian bersyahadat sebelum meninggalnya adalah karena ihtimamnya, perhatiannya terhadap Al-Quran. Ya. Perhatiannya terhadap Al-Quran. Masya Allah. Maka para ikhwah, Bapak Ibu sekalian hafidhakumullah, ya, sebagai apapun kita ya di yayasan kita ini, ya, maka kita ini punya andil, ya, sesuai dengan passionnya kita masing-masing dan sesuai dengan keikhlasan kita masing-masing. Karena yang akan menentukan adalah ikhlasnya itu. Innamal a'malu binniyat. Bapak Ibu sekalian hafidhakumullah, maka pada kesempatan sore hari ini saya akan mentadabburi satu ayat dalam surat Yasin ayat 12. Ya, surat Yasin ayat 12. Ya. Yang dulu sering yasinan apal insyaallah. Ya. Sehingga apal berarti dulu nggak pernah yasinan. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nuhyil mauta. Masya Allah. Al-Quran itu kalau kita pahami dengan bahasa Arab indah sekali. Tapi kalau kita baca terjemahnya kan hanya, nanti kurang lebih mengatakan, beberapa terjemahnya mengatakan gini, sesungguhnya kami menghidupkan yang mati. Sebatas itu saja. Padahal di situ ada huruf-huruf taukid yang Allah Subhanahu wa taala gunakan. Inna, sesungguhnya kami. Jadi kalau mau diterjemahkan satu-satu, kata-kata kami itu diulang 3 kali oleh Allah. Inna, sesungguhnya kami. Nahnu, kami. Nuhyil mauta, menghidupkan yang mati. Karena secara tarkib dalam bahasa Arab, kalau mengatakan langsung, Allah mengatakan langsung nuhyil mauta, boleh atau tidak? Boleh banget. Atau inna nuhyil mauta, boleh. Atau nahnu nuhyil mauta, boleh. Tetapi Allah tidak, Allah menggunakan tiga-tiganya. Inna nahnu nuhyil mauta. Ya, itu tidak bisa dipahami dan tidak bisa senyum-senyum kecuali yang bisa bahasa Arab. Gitu. Ya. Masya Allah, indah sekali sebenarnya. Ya, makanya memang bahasa Arab tidak bisa hanya dipahami dengan terjemah, itu nggak bisa. Ya, bahasa terjemah boleh untuk mendekatkan kita, memahamkan kita secara global terhadap Al-Quran. Ya, setidaknya kalau kita nggak bisa bahasa Arab, ya sekali-kali kita baca terjemahan. Ya, kalau dulu Dr. Tunjung rahimahullah itu, ketika beliau masih sugeng itu, kalau itikaf selalu punya program peserta itikaf harus khatam baca terjemah. Selama itikaf minimal sekali. Ada program itu. Ya. Selalu di awal itikaf beliau selalu pesan. Ya.
Kenapa? Setidaknya kita ngelenggono lah, kita nggak bisa bahasa Arab, ya paling tidak kita tahu secara globalnya. Nah, inna nahnu nuhyil mauta, sungguh kami hanyalah kami yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Kata Ibnu Katsir, yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat nanti. Artinya apa? Ayat ini berbicara tentang hari kebangkitan. Kenapa ayat-ayat tentang hari kebangkitan itu banyak sekali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentang kehidupan kembali setelah kematian, adanya jaza, adanya surga, neraka dan lain sebagainya. Karena di antara pelanggarannya orang-orang kafir Quraisy, di samping dia itu menyekutukan Allah dalam beribadah, ya, penyimpangan yang terbesar mereka adalah di antaranya adalah ketidakyakinan mereka atau pengingkaran mereka terhadap yaumul akhir, terhadap kehidupan kembali setelah kematian. Jadi mereka menganggap kalau sudah mati sudah selesai urusan, nggak ada urusan apa-apa lagi. Itu keyakinan mereka demikian. Dan ternyata keyakinan yang demikian ini juga ternyata diwariskan kepada orang-orang sampai hari ini. Orang-orang hari ini juga masih meyakini hal gitu. Maka ayat ini tetap terus relevan. Mau dikaji sampai kapan itu selalu relevan. Sesuai dengan perkembangan zaman. Karena ternyata penyimpangan terhadap keimanan terhadap hari akhir itu bukan hanya menimpa orang-orang kafir Quraisy. Orang hari ini pun banyak. Inna nahnu nuhyil mauta. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa di dalam ayat ini juga ada isyarat. Ternyata kematian yang dimaksud di sini, ya, di samping memang makna pertamanya adalah menghidupkan kembali, ya, di akhirat nanti setelah mati pada hari kiamat nanti akan dihidupkan semua orang sejak zaman Adam sampai orang yang menjumpai kiamat nanti akan dihidupkan semuanya. Tetapi dalam ayat ini juga ada isyarat, kata Imam Ibnu Katsir. Isyarat apa? Isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati orang-orang yang mati, hati orang-orang kafir. Dengan apa? Dengan cahaya, dengan hidayah. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan beberapa hati manusia ini, akan diselamatkan, akan dihidupkan kembali dari kesesatannya, dari kekufurannya, kemudian akan diberikan apa? Hidayah, cahaya iman, akan dihidupkan hatinya. Kenapa? Hati orang kafir, hati orang sesat itu pada dekatnya hati yang mati. Makanya baginda Nabi SAW mengibaratkan orang yang berzikir kepada Allah, orang yang tidak berzikir itu seperti apa? Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, hati yang dipenuhi dengan zikir, dengan hati yang lalai, hati yang enggak pernah ingat kepada Allah, itu kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamannya seperti orang hidup dan orang mati. Jadi orang yang kafir itu, orang kafir itu aslinya mereka itu hanya mayat-mayat yang bergentayangan di muka bumi. Jasad mereka itu adalah kuburan bagi roh-roh mereka sebenarnya itu. Tetapi dalam ayat ini kata Imam Ibnu Katsir, ini adalah isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati-hati mereka. Tidak semuanya tentunya, ada beberapa hati yang akan dihidupkan. Maka bagaimana kita lihat, ya, di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, berapa orang pas sahabat itu yang dulunya enggak kafir, enggak musyrik. Tercatat mungkin, ya, kalau sahabat-sahabat yang senior itu mungkin hanya Abu Bakar, Ali, ya, sisanya mantan semuanya. Ya, Umar, ya, Masya Allah, kadang-kadang ada riwayat mengatakan Umar tuh kadang-kadang begitu selesai sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, senyum itu beliau itu. Kenapa? Karena ingat di masa jahiliyah beliau pernah, ya, suatu saat pada saat dia harus menyembah Tuhannya, tapi dia nggak menemukan batu yang layak untuk disembah. Maka kemudian dia menggunakan kurma, itu ditumpuk-tumpuk jadi berhala, jadi patung, kemudian disembah. Setelah itu begitu lapar kurma dimakan. Maka beliau tersenyum, kenapa? Karena saya dulu pernah jadi orang hebat, mampu memakan Tuhan saya sendiri gitu. Umar bin Khattab. Ya. Dan juga Umar bin Khattab begitu kejamnya, ya, ketika menindas kaum muslimin, ya, ikut menyiksa, ya, ikut mengintimidasi. Bahkan pada saat kisah tentang masuk Islamnya beliau radhiyallahu anhu, itu beliau dalam puncak kemarahannya, beliau menghunuskan pedangnya menuju rumahnya Rasulullah SAW dengan niat ingin membunuh Nabi SAW. Tapi kemudian Allah
menyembuhkan hati Umar bin Khattab ini, dan kemudian Allah hampirkan hidayah kepada beliau. Dan Umar bin Khattab ini adalah juga buah dari doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada Allah supaya Islam ini dikuatkan dengan salah satu dari dua orang, antara Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Karena Abu Jahal dan Umar bin Khattab ini adalah pendekarnya Quraisy pada waktu itu. Artinya kalau dua orang ini tuh salah satunya masuk Islam, maka Islam akan punya izzah. Dan Allah ternyata memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya orang kafir pun sebenarnya itu dalam hati-hati sanubarinya itu ada kebaikan-kebaikan itu. Maka apa hikmah yang kita ambil dari potongan ayat yang pertama ini? Inna nahnu nuhyil mauta, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, akan menghidupkan hati orang-orang kafir yang telah mati itu dengan hidayah. Apa hikmahnya? Supaya kita jangan pernah berputus asa dalam berdakwah, supaya kita tidak berputus asa dalam mendoakan mereka. Karena bisa jadi memang ada benih-benih kebaikan dalam hati mereka itu. Makanya kenapa sampai para ulama itu mengatakan apa hukumnya takziah kepada orang keluarga orang kafir yang mati? Boleh. Niatnya kita dakwah dalam takziah itu. Bukan mendoakan yang mati loh ya. Mendekati orang yang ditinggal supaya apa? Ada proses takliful qulub di situ. Lah sekarang ada non sewu, wong kita dengan orang kafir saja itu boleh loh kita gitu. Sekarang non sewu ada sebagian aktivis itu, jelas-jelas karo wong Islam dikafirke, jelas-jelas karo wong Islam dianggap ini itu loh. Gimana? Kok kita kok seneng banget nek do mlebu neraka ya? Njur nek kabeh do dikafirkan njur sing sok arek mlebu surga ki sapa? Wong arduhas samawati wal ard, luasnya itu seluas langit dan bumi gitu. Ada, ini jelas-jelas orang kafirnya loh ya. Itu aja didoakan loh. Ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab itu ada sebuah kisah tentang kisahnya Ummu Abdillah. Saya tidak mendapatkan nama aslinya siapa, saya tidak mendapatkan, tapi dalam buku-buku sirah itu disebutkan Ummu Abdillah. Kisah hijrahnya Ummu Abdillah ketika beliau mau hijrah ke kota Habasyah. Ketika para sahabat diizinkan untuk hijrah ke Habasyah, salah satu muhajirahnya adalah Ummu Abdillah ini. Dan ketika mereka mau keluar dari kota Mekah, itu tidak bisa secara bersamaan, harus sembunyi-sembunyi satu-satu. Maka Ummu Abdillah ini berpisah dengan suaminya ketika keluar dari kota Mekah, sampai dalam kisah itu disebutkan Ummu Abdillah ini sampai tidak melewati jalan yang biasa dilewati, tetapi nanjak-nanjak ke gunung. Lewat perbukitan, batu terjal dengan membanggendong bayinya namanya Abdullah. Setelah berhasil mendaki jalan-jalan yang pegunungan itu sampai jalan yang datar, ternyata naas gitu. Ternyata di jalan situ Ummu Abdillah ini bertemu karena hari itu yang sedang piket di kalangan orang kafir Quraisy, yang sedang ribat gitu ya. Ternyata Umar bin Khattab. Ya. Maka Umar bin Khattab pun tanya kepada Ummu Abdillah, wahai Ummu Abdillah, kamu mau kemana? Ummu Abdillah menjawab dengan jelas dan tegas, beliau mengatakan, saya ingin menyusul saudara-saudara kami ingin ikut hijrah ke Habasyah, karena kami berislam, beribadah kepada Allah di kota Mekah, kalian ganggu, kami akan hijrah. Subhanallah, ternyata Umar bin Khattab mengatakan apa? Apakah Umar bin Khattab marah? Tidak. Nek bahasanya awake dhewe itu Umar bin Khattab mengatakan, "Yus kono ndang mangkat muga-muga selamat." Justru didoakan, semoga kamu selamat sampai tujuan. Begitu sampai tempat yang sudah dijanjikan untuk bertemu dengan mereka, Ummu Abdillah pun bertemu dengan sang suaminya Abu Abdillah. Di situ ditanya, "Gimana, Bu? Perjalanannya lancar?" "Lancar, Pak, alhamdulillah." Neng ketemu Umar. Abu Abdillah, terus kamu diapain sama Umar bin Khattab? Saya heran, Pak, aku gumun karo Umar loh. Umar kok hari ini hatinya lembut ya? Loh, emang kenapa? Dia ceritakan, saya begitu ketemu Umar, ternyata tadi Umar mengatakan, oh ya silakan Ummu Abdillah, silakan pergi, mudah-mudahan kamu selamat sampai tempat tujuan. Kemudian Ummu Abdillah mengatakan, saya berharap bahwa Umar bin Khattab ini dia akan mendapatkan hidayah Islam. Abu Abdillah, suaminya Ummu Abdillah ini mengatakan gini,
Umar bin Khattab nggak akan masuk Islam kecuali ada unta yang masuk ke lubang jarum katanya. Saking bengisnya Umar bin Khattab, saking kejamnya itu sampai para sahabatnya mengatakan itu. Kalau ya Umar bin Khattab akan masuk Islam kalau ada untanya milik Ibnul Khattab yang masuk ke lubang jarum. Seolah-olah akan mengatakan Umar bin Khattab nggak mungkin akan masuk Islam. Ternyata aslinya punya jiwa yang seperti itu, maka Allah berikan hidayah. Maka dalam dakwah kita juga demikian. Ya. Maka selalu saya katakan kepada kita para dai, para aktivis, kita katakan nahnu du'at qoblal kulla syai'. Kita tuh dai sebelum segala sesuatu. Nahnu du'at, ya. Kita ini dai, bukan qudhat, bukan hakim. Ya, bukan hakim, kita dai. Maka jangankan masyarakat awam kita, orang kafir aja kita, Allah mengatakan inna nahnu nuhyil mauta. Ada isyarat di situ Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati mereka yang telah mati. Ada harapan kita. Ya. Maka pelajarannya kita ambil apa? Pertama, kepada siapapun dakwah itu kita tujukan. Kepada siapapun dakwah itu kita berikan. Bisa jadi dengan perantaraan dakwah kita, kemudian mereka akan mendapatkan apa? Hidayah Islam. Jangan sampai juga justru dengan sikap kita yang acuh, apalagi memusuhi, membenci, justru mereka akan semakin jauh dari apa? Dari hidayah. Ya. Makanya, Masya Allah, kadang-kadang ya misalnya saudaranya Khalid bin Walid, ya, saudaranya Khalid bin Walid, itu dia mengatakan karena saudaranya ini, adiknya ini sudah lebih dahulu masuk Islam. Suatu saat ketika adiknya itu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian inilah cara bagaimana Nabi dakwah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kepada saudaranya Khalid bin Walid ini, beliau mengatakan gini, ya, tidak pantas bagi orang yang secerdas Khalid bin Walid tidak mendapatkan hidayah. Beliau kurang lebih cuma mengatakan gitu aja. Artinya Khalid bin Walid itu berpotensi untuk mendapatkan hidayah, gitu. Maka berita apa ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini oleh saudaranya disampaikan kepada Khalid bin Walid. Wahai Khalid, ya, Nabi kirim salam sama kamu, kemudian beliau mengatakan tidak pantas bagi Khalid bin Walid, seorang pendekar, orang yang cerdas sampai tidak mendapatkan hidayah. Ternyata itulah yang kemudian pertama kali awal benih-benih hidayah itu masuk ke dalam dadanya Khalid bin Walid. Ya. Para ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayatnya. Inna nahnu nuhyil mauta. Ya. Wa naktubu ma qaddamu. Dan kami juga akan mencatat, akan menulis apa yang telah mereka persembahkan, apa yang telah mereka kerjakan. Artinya semua karya kita ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang baik maupun yang buruk semuanya akan tercatat. Bahkan catatan itu nanti dalam keadaan rapi sampai kita ya nanti akan bingung dengan buku catatan kita itu. Para mujrimun Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi, mereka terheran-heran. Wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sampai kaum pendosa itu, kaum mujrimun itu mereka terheran-heran. Aduhai, ini buku catatan apa? Kok tidak menyisakan barang-barang yang besar maupun yang kecil, semuanya tercatat dengan rapi. Wa naktubu ma qaddamu. Semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, ya, itu semuanya akan tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau catatan itulah catatan yang penuh dengan kebaikan, maka beruntunglah kita. Tapi kalau catatannya adalah ya kita ingatlah dulu ya zaman kecilan kita sekolah SD. Ya. Begitu terima rapot, nilainya panen lombok. Nilainya merah-merah semuanya, do re mi. Apakah akan dipamerkan kepada kedua orang tua kita? Nek perlu disimpan itu ya. Nggak perlu tahu orang tua. Ya. Itu baru nilai rapot yang seperti itu. Ya. Semuanya akan tercatat. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang dan lain sebagainya, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai situ tidak. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan juga athar-atharnya.
Wa atharahum, para ulama mengatakan apa makna athar itu? Athar itu seperti antum kita sebenarnya jalan di pantai, ya di pesisir pantai itu, di padang pasir, kemudian kaki kita nelapak, kita angkat. Itulah yang namanya apa? Athar, bekas, jejak-jejak. Ternyata itu juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perilaku kita ini semuanya ada atharnya. Hanya saja nanti atharnya itu panjang atau pendek, banyak atau sedikit. Para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, secara umur itu enggak ada apa-apanya. Nabi Nuh alaihissalam itu dakwahnya saja 950 tahun. Le dakwah tok. Terus kira-kira umurnya berapa? Iya. Memang umat-umat terdahulu itu usianya umurnya itu ratusan. Sementara umat Nabi Muhammad SAW disabdakan oleh beliau SAW, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku itu berkisar antara 60 sampai 70. Ya. Jadi yang sudah 50 ke atas siap-siap. Nek kaya kula niki ketok isih suwe isih nom. Iya. Ya, walaupun orang mati itu ya tua ya patut, nom patut. Nom pantes, sing sepuh luweh pantes. Iya. Masya Allah. Maka hikmah daripada ayat ini adalah bahwa karena memang usia kita itu sangat pendek. Kalau misalnya, Masya Allah kita lihat misalnya, baginda Nabi SAW usianya berapa? 63. Abu Bakar 63. Umar 63. Utsman 63. Ya. Wafat yang sunnah tuh usia 63, Pak. Ini ngereso request. Mengenai ditawani tekan kapan ini tetap ora siap kok. Pun siapa hari ini mati? Dereng. 2 tahun lagi akan saya tanya lo ya. Karena pasti pertanyaannya belum persiapan. Ya, tak kasih waktu 2 tahun lagi ya. Nanti 2 tahun lagi saya tanyakan lagi ya. Sudah siap apa belum? Tetap mengatakan belum. Gitu. Karena memang hidup di dunia itu nikmat ya, nyenengkan gitu. Nah, jamaah sekalian hafidhakumullah. Maka karena usia kita yang pendek, usia 60 misalnya atau 70 lah misalnya. Apakah 70 tahun itu full buat ibadah kita? Tidak, karena akan terlewatkan setidaknya dari usia lahir sampai akil balik. Akil balik kita usia berapa dulu, Pak, Bu? Ya nek zaman jenengan generasi kolonial gini ini, ya dulu akil baliknya di atas 15 tahun. Ya standar 15, 16, 17. Ya. 20 Pak Bejo kata baru balik mana itu. Ya. Ya. Usia 20 puber pertama, 40 kemarin puber kedua ya. Nanti 60 nanti puber ketiga ya. Ya. Masya Allah ya. Tapi para ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sejak kecil langsung ibadah. Nun sewu. Kita siapa di antara kita yang sejak kecil hidupnya itu betul-betul di lingkungan ibadah, ngaji ibadah. Mungkin Mas santri itu sebagian enggak semuanya. Kemarin ya sempat pecilaan yang dalan kayak. Ada yang lulusan STM kan biar nyomboh opo neng dalan. Ya, mungkin Ustaz Sultan di sini yang sejak kecil mungkin alas sirot gitu ya. Nah, yang lainnya kan kita mantan-mantan kebanyakan itu. Ya. Ya. Tidak semua usia sampai 60-70 tahun kita gunakan ibadah. Artinya waktu ibadah kita tuh pendek sekali. Dalam sehari semalam 24 jam. Kira-kira yang betul-betul bernilai ibadah kepada Allah tuh berapa menit toh? Sing pokok itu kan sholat misalnya sak khusuk kita, sholat isya maghrib misalnya itu 5 menit lah misalnya, 5 menit kali 5 berapa itu? 2 dari 24 jam. Dikirnya berapa menit? Jenengan nek ba'da subuh niku lek dikir sholat pirang jam, Mbak? Lah wong dikir ba'da sholat 5 menit wis keju kabeh awake semuten. Le tilawatul Quran bendina pirang juz? Ramadan wingi Ustaz rada akeh. Ya, enggak banyak, artinya usia kita tuh habis untuk apa? Habis untuk tidur,
habis untuk main-main dan lain sebagainya. Maka di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini adalah naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yang akan Allah catat tuh bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi athar-atharnya gitu. Maka seorang mukmin itu kita harus cerdas. Bagaimana dalam beribadah itu kita bisa memilah dan memilih, mencari potensi-potensi ibadah yang atharnya tuh banyak dan panjang gitu. Ya. Kita cari ibadah yang kira-kira atharnya tuh panjang tuh apa saja. Makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan beberapa contoh dalam hadisnya, itu adalah amal-amal yang memiliki jejak-jejak yang panjang ini. Di antaranya beliau mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, idza mata banu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam itu mati maka seluruh amalannya akan terputus kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Bangunan yang kita bangun kemudian melahirkan para hufat, Masya Allah, nanti sampai kiamat pahalanya akan mengalir terus. Shadaqatin jariyatin. Efektif kan? Karena memang ada beberapa ibadah tuh yang mahdud ya, terbatas dengan usia kita. Jur, nek kita niku mangke mati, nek wis rampung nek kita mati salat kita selesai kan? Rampung salat kita, rampung ngaji kita, rampung zakat kita, rampung puasa kita. Tetapi sedekah jariyah Masya Allah, nggak akan ada rampungnya tuh pahalanya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka setidaknya kalau kita tidak menjadi pelaku langsung penyebar ilmu, setidaknya kita ikut jadi panitia lah. Ikut andil di situ. Atau awaladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh. Ini yang nomor 3 ya rada angel diharapke lho Pak ini. Loh bener. Saya kemarin ada seorang yang ngobrol curhat sama saya. Setelah saya kultum ada tausiah sebentar, kemudian dia mendekati saya. Beliau mengatakan, leres Ustadz sing Ustadz ngendikake, kita tuh jangan bersandar kepada siapapun kecuali kepada Allah, termasuk bersandar kepada anak. Saya itu selama ini bersandar kepada anak-anak saya tapi hasilnya kecewa katanya. Loh ini bapak-bapak kecewa karo anaknya. Ya. Karena menjadikan anak yang soleh nih yo ya sedap-sedap sedap-sedap mengerikan. Ya. Iya. Makanya kita jangan hanya mengandalkan aku tak ongkang-ongkang seperti anakku dadi cah soleh pena iram gitu. Tanpa ada usaha dari kita. Subhanallah. Atau dalam hadis yang lainnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang menghidupkan man sanna sunnatan, yang menghidupkan satu sunnah yang baik, sunnatan hasanatan, maka dia akan mendapatkan pahala dari menghidupkan sunnah itu dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Maka saya katakan tadi di depan, kenapa saya katakan jalan yang kita tempuh lewat jalan dakwah, lewat jalan pendidikan, ini jalan yang paling benar, paling tepat, nggak usah tolah-toleh kanan kiri lagi. Iya, jangan. Walaupun kadang-kadang non sewu, kadang-kadang sebagian alumni pesantren gitu, mulai rodo penasaran gitu. Jadi nanti maka perlu nanti testimoni dari Pak Parto, ketua yayasan kita, ya, sing mantan-mantan lah nanti yang testimoni ya. Testimoni, dulu saya itu udah pernah hidup yang seperti itu Mas. Wong saya saja yang dulu hidupnya kayak gini, saya melirik jalan dakwah kok. Saya melirik jalan pendidikan kok. Mosok kalian yang sejak kecil hidupnya di jalan dakwah, jalan pendidikan, kemudian mau melirik dunia lain. Jangan. Ya, keblinger itu. Ya, keblinger. Sudah ini jalan kita, jalan utama kita. Lah kalau mau ngambil profesi yang lain itu sambilan saja gitu loh. Mas kerjanya apa? Kerja apa itu? Tugas apa? Tugas pokok apa sambilan? Nek tugas pokok saya dai. Saya guru ngaji. Loh terus sambilannya apa? Alah cuman jadi Kapolda di Polres itu. Di mana di Flores sana itu. Loh iya. Mungkin apa tidak? Mas Mail ini nanti ditanya, Il, kamu profesinya apa Il? Satu guru ngaji, ngajar isid itu, ngajar tahsin gitu. Itu kerjaan pokok, iya. Ya. Gajinya piro? Gajinya mbah jazakallah kurang kathiro gajinya.
Lah terus untuk menghidupi anak istri kamu apa? Oh, saya punya kerjaan sambilan. Apa kerjaan sambilanmu? Jadi wakil bupati Karanganyar. Iya. Jadi coba kita balik. Kenapa para ikhwah? Ya, supaya kita untuk mendapatkan tadi itu wanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Atharnya tuh panjang gitu. Maka saya begitu mentadabbur ayat ini, saya semakin tambah yakin jalan dakwah dan pendidikan, jalan dakwah, tarbiyah, pendidikan ini saya semakin yakin dengan jalan saya ini. Kenapa? Mudah-mudahan atharnya itu panjang gitu loh. Makanya kenapa? Ya, kita antum pernah mendengarkan informasi bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu adalah orang nomor top, orang paling top di kalangan seluruh umat manusia. Nek dirankingkan itu seluruh manusia Abu Bakar dah ranking 1 setelah para nabi dan para rasul. Iya. Loh antum bayangkan coba, yang masuk Islam lewat Abu Bakar berapa orang? Ya. Di antara yang masuk Islam lewat Abu Bakar adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas itu yang kemudian membebaskan kota Persia. Mana itu Persia? Sekarang sekitar Irak, Afghanistan itu adalah daerah Persia. Dan kita kenal ulama ahlul hadis hampir semuanya dari daerah situ. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, semuanya dari daerah situ. Pahalanya mengalir kepada siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Pahalanya Sa'ad bin Abi Waqqas akan mengalir kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya jangan heran kalau Abu Bakar Masya Allah. Karena apa? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yang dicatat bagi Abu Bakar adalah juga athar-atharnya. Mungkin kalau amalan beliau secara langsung, ya, beliau hanya berusia 63. 63 berarti dulu masuk Islamnya kira-kira usia berapa? Masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq itu sekitar usia 38 tahun. Karena secara usia beliau itu 2 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Kalau Nabi SAW diangkat jadi Nabi usia 40, berarti Abu Bakar itu masuk Islam usia berapa? 38. 38 nanti usia 63 wafat. Berarti berapa tahun beliau berislam? Cuma 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun itu Masya Allah itu bukan waktu yang panjang sebenarnya. Apalagi kalau kita ibadahnya ada ibadah-ibadah yang sifatnya itu pribadi, yang tidak ada jariahnya, yang tidak ada athar-atharnya. Itu baru dari Sa'ad bin Abi Waqqas loh Pak. Belum dari Utsman bin Affan, dari Abdurrahman bin Auf yang rekeningnya sampai hari ini masih ada. Nah, rekeningnya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan itu sampai hari ini masih ada. Harta kekayaannya beliau berdua itu masih ada. Dan itu untuk kepentingan kaum muslimin. Pahalanya masih terus mengalir, subhanallah. Belum lagi yang lain-lainnya. Belum lagi pahalanya dari siapa? Bilal bin Rabah yang dimerdekakan oleh beliau. Dari budak-budak yang lainnya begitu banyak. Beliau memahami ayat ini. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Maka para ikhwah, Bapak Ibu sekalian hafizakumullah, ya, saya ringkaskan dari materi tadabbur kita terhadap surat Yasin ini bahwa yang pertama, mari kita terus ya lebih cerdas lagi, lebih jeli lagi dalam kita memilih-milih ibadah itu. Kita cari yang memang atharnya itu banyak, yang atharnya itu panjang. Guru ngaji, Masya Allah. Ustaz Sultan Nahsin santri 17. Baru 17. Ya. Maka seluruh bacaan Al-Fatihah, sholat mereka ini semuanya pahala mengalir kepada beliau. Belum lagi nanti mereka ini ngajar semuanya kemana-mana. Pahalanya kepada siapa? Masya Allah. Kalau kita lihat zaman kita ini, kalau Abu Bakar mungkin kejauhan. Di zaman kita dapatkan ada Bapak Dr. Tunjung misalnya. Subhanallah. Sekarang jadi besar, itu adalah karya dari Bapak Dr. Tunjung rahimahullah. Di atasnya ada guru kita Ustadz Aris Munandar rahimahullah. Ya. Maka seluruh pesantren-pesantren yang ada yang berjumlah kurang lebih 50 pesantren tahfidzul Quran, ya, termasuk pesantren kita Darul Falah ini hampir semuanya adalah karyanya dari Ustadz Aris Munandar rahimahullah. Maka wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semuanya untuk tetap istiqomah di atas jalan dakwah, tarbiyah, jihad, perjuangan ini, karena itu adalah jalan yang akan menelurkan
athar-athar yang panjang, athar-athar yang banyak, bekas-bekas yang dalam dan bekas-bekas yang luas. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.